Tidak terasa kita sudah masuk di bulan April dan di bulan April ini kita akan membahas tema pribadi yang sehat karena Kristus. Jadi selama April kita akan belajar bagaimana pribadi kita menjadi pribadi yang sehat, bukan pribadi yang sakit. Pribadi yang sakit itu ciri-cirinya mudah menyerah dalam masalah hidup, menyalahkan, mengeluh, bersungut-sungut, itu gambaran pribadi yang sakit. Tetapi orang yang pribadinya sehat, walaupun ada masalah dia tetap bersyukur, walaupun ada masalah dia tidak menyerah, walaupun ada masalah dia tetap maju, walaupun ada masalah dia nggak menyalahkan orang lain, bahkan dia tidak akan pernah menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, izinkan Tuhan selama sebulan ini memperbaiki pribadi kita. Mana tahu di antara kita ini sudah ada pribadi yang sakit, mudah marah karena masalah, mudah menyerah, mudah menyalahkan, sehingga rasanya putus asa. Dan bahkan tidak sedikit orang berpikir lebih baik mati daripada hidup seperti ini. Tidak sedikit orang-orang terkenal pun, orang-orang kaya atau orang-orang artis yang mati bunuh diri. Ternyata uang tidak membuat orang merasa hidupnya pribadinya sehat. Uang tidak membuat engkau sehat. Harta tidak membuat engkau sehat. Saya banyak tahu orang Jepang, orang Singapura, Korea kaya raya mati. Artis-artis Korea yang terkenal, semua mereka miliki tapi mengakhiri hidupnya. Masih muda, masih bisa berkarir lebih jauh lagi. Tetapi itulah fakta. Karena pribadinya sakit sehingga dia mengakhiri hidupnya. Saya hanya mau katakan, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau hidup, karena ada rencana Tuhan yang besar atas hidupmu di masa depan. Itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu kita belajar di minggu pertama bangkit dari kegagalan. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Tapi sebenarnya anak Tuhan itu hanya duanya nasibnya, duanya akhirnya. Yang pertama anak Tuhan itu berhasil, kata Yosua 1 ayat 8. Apabila engkau merenungkan firman dan engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman, maka engkau berhasil. Jadi anak Tuhan itu sebenarnya di Yosua 1 sama Mazmur 1 ayat 1 itu dikatakan adalah engkau diberkati Tuhan dan berhasil. Punya imanlah engkau berhasil. Punya imanlah usahamu berhasil. Punya imanlah pernikahanmu berhasil. Punya imanlah anak-anakmu berhasil. Punya imanlah anakmu kepala bukan ekor. Punya imanlah apa yang kau perkerjakan, kalau engkau setia perkara kecil pasti diberikan perkara besar. Punya iman yang benar. Jangan pernah mengutuki dirimu berkata, sial nasibku gak pernah berhasil. No, bukan itu nasib anak Tuhan. Anak Tuhan itu sudah ditakdirkan berhasil. Keberhasilan itu milikmu. Pak, tapi kenyataannya masih gagal. Yang kedua, anak Tuhan itu belajar dari kegagalan. Jadi yang pertama berhasil, yang kedua kalau belum berhasil, belajar dari kegagalan. Kenapa usahaku ini gak berhasil? Belajar, mana tahu ibu bapak berusahanya gak benar. Enggak membuat manajemen yang baik, tidak menyimpan saldo dengan baik, menggunakan keuntungan untuk merokok, menggunakan keuntungan untuk alkohol. Mungkin ada yang salah pengelolaan uang. Tuhan gak pernah salah firman-Nya mengatakan anak Tuhan itu kepala bukan ekor. Anak Tuhan itu tidak meminta-minta, tidak meminjam-minjam. Pak, sekarang aku buktinya minjam-minjam. Belajar manajemen keuangan. Mana tahu ada yang salah, lebih besar pasak daripada tiang. Lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Jadi anak Tuhan itu hanya dua nasibnya. Berhasil dan belajar bagaimana berhasil. Pak, pernikahanku gak berhasil. Belajar, kenapa bertengkar terus? Kenapa rumah kita panas terus?
Kenapa pernikahan kita seperti neraka, rumah seperti neraka? Belajar. Tomorrow better than today. Besok akan lebih baik kalau kita belajar hari ini. Orang bodoh itu jatuh di lubang yang sama. Pak, aku ini sekarang pernikahan yang kedua. Saya mau katakan belajar dari pernikahanmu yang pertama. Supaya di pernikahan kedua tidak terjadi lagi. Artinya kita tetap belajar. Walaupun Tuhan tetap menginginkan kita adalah maut yang memisahkan. Tetapi bagi zaman now udah banyak terjadi rumah tangga. Dan saya sebagai gembala menuntun mereka ke jalan yang lebih baik. Menuntun mereka ke hidup yang lebih benar. Nggak usah menuduh dirimu mengintimidasi sampai terus membuat dirimu akhirnya seperti putus asa dalam hidupmu. Masih ada jalan engkau bisa jalani. Maksud saya adalah belajar dari setiap kejadian-kejadian hidup. Bagi saudara yang sedang menuju kepada perceraian, belajar bagaimana engkau tidak bercerai. Karena Tuhan tidak menginginkan engkau bercerai. Tuhan menginginkan engkau sampai maut memisahkan. Tapi bagi saudara yang sudah mengalaminya, belajar dan belajar dan belajar. Bagaimana lebih baik lagi, lebih baik, lebih baik lagi. Saudara, oleh karena itu kita belajar dari seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan ayat 25, saudara baca ayat 26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga ia berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Sama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Cerita kisah ini adalah ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat di Gerasa. Jadi mujizat demi mujizat sudah dilakukan Yesus di Gerasa. Kemudian dia melewati danau Tiberias untuk masuk ke kota Kapernaum. Di kota Kapernaum itu ada seorang bernama Yairus, yaitu kepala rumah ibadah, punya anak perempuan 12 tahun yang sakit parah dan mau mati. Kemudian dia sujud berjumpa Yesus ketika Yesus pada waktu itu ada di tepi danau. Kemudian dia bersujud kepada Tuhan Yesus, berkata kepada Tuhan Yesus, tolonglah anakku perempuan sudah hampir mati berusia 12 tahun. Singkat cerita, Tuhan Yesus mau pergi ke kota Kapernaum, mau pergi ke rumah orang Yairus maksud saya. Ketika dia mau berangkat ke rumah Yairus, orang-orang berbondong-bondong
begitu berdesakan, begitu banyak, ratusan kali, begitu padat mengikuti Yesus. Karena nama Yesus begitu termasyur, banyak kesembuhan, orang yang kerasukan dilepaskan, orang yang mengalami kesusahan dihiburkan, ada mujizat demi mujizat. Tujuannya adalah ke rumah Yarius, kepala rumah ibadat, yang punya anak perempuan 12 tahun, yang sudah hampir mati. Itu di ayat berikutnya nanti kita baca sebenarnya. Tetapi dalam perjalanan di tengah jalan itu ketika berdesak-desakan, ada seorang wanita 12 tahun pendarahan. Saya membayangkan, coba bayangkan 12 tahun pendarahan itu berat loh. Maaf ya wanita-wanita, kalau wanita-wanita mengalami masa datang bulan, pasti itu gak enak, agak lemah. Itu hanya 5 hari. Itu udah gak enak, kadang-kadang saya lihat istri saya, anak saya, udah keadaannya ada yang sakit lah, ada yang lemah lah karena rasanya pendarahan. Itu wajar, itu 5 hari. Bayangkan wanita ini 12 tahun. 12 tahun sambil berdarah-darah. Saya bisa bayangkan ini mungkin HB-nya ini sudah berapa ya? Mungkin 5, 6. Gak mungkin lagi di atas 10. 5, 6 itu pucatnya bukan main. Seperti mayat yang berjalan. Saya bisa membayangkan wanita ini dengan begitu pucat, dengan begitu lemah, dengan begitu susahnya, berdarah-darah, dengan ratusan orang bersama Yesus, begitu banyak orang ikut Yesus. Tapi dia menerobos, yang pertama usaha dia adalah dia menerobos orang banyak ini. Kemudian dia menerobos orang banyak ini dan dengan iman dia menjamah jubah Yesus. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus dengan iman, ada kuasa yang mengalir. Dan Tuhan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Karena aku merasakan ada kuasa yang mengalir. Murid-muridnya bertanya, bagaimana mungkin kami tahu? Ini ratusan banyak orang yang mengelilingimu. Tapi aku merasakan ada kuasa yang mengalir. Siapa? Kemudian ada seorang ibu yang udah pucat dan sudah disembuhkan. Dia gemetar, dia ketakutan juga sedikit. Dia gemetar dan berkata, saya. Apa kata Yesus kepada dia? Imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah. Pagi ini pun, saya gak tahu masalah apa yang kau hadapi. Tapi kalau engkau datang dengan iman, engkau akan pulang dengan sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan milikmu. Bagaimanapun pernikahanmu berat, keluargamu berat. Kalau kau datang dengan iman, kuasa Tuhan hanya mengalir kepada orang yang beriman. Sekalipun kau datang ibadah hari ini rapi pakaianmu, kalau enggak ada iman, engkau tidak berkenan di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat 6 berkata, hanya orang yang beriman yang berkenan di hadapan Allah. Lakukanlah ibadahmu dengan iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman itu dasar segala sesuatu. Belum kita lihat tapi percaya. Orang yang beriman itu belum melihat, tapi dia yakin doanya dijawab. Itu orang beriman. Bahkan engkau bisa melihat dengan imajinasimu apa yang kau imani. Engkau mengimani rumah, engkau bisa melihat dengan imanmu rumah itu ada. Hukum iman itu enggak sama dengan hukum yang kita lihat. Ingat 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 bilang begini. 2 Korintus 5 itu ayat ke-7. Orang benar hidup oleh percaya, oleh iman, bukan oleh karena melihat. Jadi saudara harus hidup di dunia ini oleh karena iman, bukan oleh karena melihat. Jangan iman Thomas. Lihat dulu baru percaya. Saudara percaya dulu baru melihat. Katakan sama-sama,
Saya percaya dulu baru melihat. Amin nih anak-anak gadis yang belum punya jodoh, masih jomblo, tertahan jodoh. Imani bahwa Tuhan sudah sediakan jodohmu yang terbaik. Yang seiman, yang sepadan. Imani, bila perlu, persiapkan baju pengantin. Ketika nanti orang yang punya toko berkata, udah punya calon, on the way. Itu orang beriman. Ibu-ibu yang ingin punya rumah, meteri tanah orang. Enggak akan ditangkap polisi. Saya sebelum beli rumah, saya meteri. Saya punya meteran besar yang 50 meter itu yang gulung. Enggak pernah saya tangkap. Orang ada kalimatnya, rumah ini mau dijual. Aku meteri sendiri. Orang beriman itu belum melihat tapi percaya. Lihat dengan iman, 5 tahun lagi hidupmu jauh lebih baik, jauh lebih diberkati, jauh lebih berhasil, jauh lebih indah. Pernikahanmu lebih baik, anak-anakmu lebih baik, keluargamu lebih baik, usahamu lebih baik. Karena kau hidup oleh iman. Jangan hidup oleh perasaan dan pikiran. Kalau hidup dengan perasaan dan pikiran suka bohong ini. Kurasa-rasa. Kupikir-pikir. Kan ada lagunya, kupikir-pikir sampai tua. Jangan banyak mikir. Jangan banyak rasa. Perbanyak iman. Apa yang kita pelajari dari perempuan ini? Wanita yang 12 tahun pendarahan ini. Yang pertama kita belajar dari dia membuka hatinya untuk mendengar firman Allah. Percaya akan firman Allah. Itu yang saya pelajari dari wanita ini. Dia percaya akan firman Allah. Dia mendengar berita Yesus. Dia mendengar kabar Yesus melakukan mujizat. Dia percaya mujizat itu masih terjadi bagi dia. Maka poin pertama adalah belajar untuk kita mendengar firman Allah. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, saat ini mendengar firman Allah, saya percaya imanmu lagi dicas. Asal jangan modom. Kalau tidur pasti gak kecas. Yang kedua, jangan termenung. Karena ada juga orang lihat saya, bukan khotbah yang dipikirkannya. Jualan semalam gak laku. Semalam aku gak narik. Yang dipikirkan masalah, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Hatimu dulu baru harta. Oh, bukan begitu ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maaf. Terbalik. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta kita di firman Tuhan. Hati kita di firman Tuhan. Harta kita di sorga. Hati kita di sorga. Oleh karena itu, punyalah waktu baca Alkitab. Maka di Markus 5 ayat 27 jelas dikatakan kalau kita belajar. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Perempuan ini mendengar berita tentang Yesus. Berita kabar baik. Saudara membaca Yesus, membaca kabar baik. Injil itu adalah good news. Kabar baik. Makanya saudara datang kemari, kayak manapun dosamu, saya tidak akan pernah mengintimidasi dosamu. Mau gimana pun hancurmu sebelumnya kemari, saya akan katakan welcome. Tidak ada orang yang tidak diampuni Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Good news.
Yesus itu kabar baik. Oleh karena itu saudara datang mendengar firman Tuhan, saudara tidak perlu tertuduh dengan dosa masa lalumu. Karena dia tidak berurusan dengan dosa masa lalumu. Dia berurusan dengan dirimu untuk engkau lebih baik ke depan. Dengan dosa masa lalumu dia sudah selesaikan di kayu salib. Oleh darahnya dosa kita yang lalu, yang sekarang, yang akan datang diampuninya. Yesus mati hanya sekali untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak mengintimidasimu dengan dosa kesalahan masa lalumu. Bahkan Tuhan bilang jangan ingat-ingat dosa masa lalumu. Kira-kira begini, Tuhan bilang aku aja gak ingat dosa masa lalumu. Ibrani 10 ayat 17 berkata, Tuhan tidak mengingat kesalahan masa lalumu. Kenapa kau ingat masa lalumu? Inilah tipu daya iblis. Sering kita diingatkan kesalahan masa lalu kita. Padahal Tuhan bilang 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau engkau mengaku dosamu, Ia Allah setia dan adil, menyucikan dan menguduskan engkau dari segala dosa dan kejahatanmu. Itu dari segala, ada kata segala dosa dan kejahatanmu. Selesai. Ketika engkau mengaku minta maaf, selesai. Gak perlu lagi kita diintimidasi iblis dengan dosa masa lalu. Makanya jangan suka mengingat kesalahan orang lalu. Jangan suka mengkorek-korek dosa orang masa lalu. Jemaat GB Pelita ini saya latih. Jangan punya otak mengingat-ingat kesalahan masa lalu. Semua kita punya masa gelap. Semua kita punya masa kekurangan. Kita punya kesalahan pada masa lalu. Kabar baik, Yesus yang didengar wanita itu membuat dia semangat. Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan di Gerasa. Oh Tuhan, aku percaya, aku pun sembuh. Dia muncul semangatnya. Maka saya mengajak sama saudara, punyalah waktu cari Tuhan. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan padamu. Kalau saudara mendahulukan Tuhan, saya yakin di hati Tuhan engkau didahulukan. Perhatikan baik. This is very important for you. Kalau saudara bangun pagi, cari Alkitab, berdoa, mendahulukan Tuhan. Saya yakin di hati Tuhan engkau pun didahulukan untuk diberkati. Tapi kalau kita malas-malasan baca Alkitab, malas-malasan berdoa, langsung yang dipikirkan hepeng nama ngatur portibion. Time is money. Waduh, hebat kali motonya. Padahal hepengnya pun gak ada. Kalau banyak hepengnya masih lumayan. Kalau banyak uangnya masih lumayan. Tapi ngomongnya itu. Tuhan gak salah menempatkan 24 jam sehari. Dahulukan Tuhan. Jangan sampai kita menyesal ketika mati. Kita mati tidak bawa apa-apa. Ada lagi orang bertengkar gara-gara warisan. Yang dipertengkarkan itu gak dibawa mati. For what? Untuk apa bro? Sis, pak, bu. Untuk apa bertengkar karena warisan? Toh yang dipertengkarkan itu udah berdarah-darah di pengadilan. Pengadilan gak pernah siap sekali pertemuan. 6 bulan aja gak siap-siap. Terus kita puas, satu di penjara, abang sendiri, kakak sendiri. Putus hubungan anak-anak ke cucu. Itu pekerjaan setan. 1 Timotius 6 ayat 10, cinta uang akar segala kejahatan. Kalau orang cinta uang, semua kejahatan ada dalam dirinya. Abang gak dianggap abang, adik gak dianggap adik, saudara pun dianggap orang lain. Bahkan lebih kasar. Please, don't do it. Jangan cintai uang. Berdamai. Saudara, cari apa dalam dunia ini? Cari uang, kita gak bawa uang. Kita Ayub bilang apa? Kita lahir tanpa sehelai benang, kita mati tanpa sehelai benang. Sebenarnya agama yang sebelah lebih benar dalam menguburkan.
Mereka tidak ada pakaian. Mereka hanya dibalut kemudian dikebumikan. Kalau kita, ada yang pakai kacamata lah. Mentel. Digincui lah. Waktu hidup mamanya gak digincui, udah mati digincui. Sepatu martupol lah. Daster dimasukkan. Emangnya kok udah mati di kuburan pakai daster malam-malam mau tidur? Ada lebih rohani, Alkitab taruh jadi peti itu. Waktu hidup aja gak baca, konon mati. Siapa yang lebih bodoh, yang mati atau yang membuat itu? Yang membuat itu lebih bodoh. Waktu hidup aja dia gak baca Alkitab. Dengar kok baca temenung kok. Mari kita pakai akal sehat. Berdamai Bu, berdamai. Cari Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk yang mengandalkan manusia. Dalam menjalankan hidupmu dari kegagalan, andalkan Tuhan. Diberkati yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk yang mengandalkan manusia. Kalau engkau tidak berdoa, sama dengan engkau tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang tidak berdoa, tidak mengandalkan Tuhan. Mengandalkan dirinya. Dan terkutuk kata Alkitab. Selalulah berpikir tanpa Tuhan aku gak ada apa-apanya. Semua yang kukerjakan ini karena kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Percayalah kalau orang seperti ini semakin bertambah-tambah diberikan Tuhan. Yang kedua kita belajar adalah berusaha dengan tekun. Tidak mudah menyerah. Markus 5 ayat 27b. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Tidak mudah menyerah. Bisa aja ibu ini punya alasan 12 tahun. Pendarahan, banyak tabib, banyak dokter. Kira-kira seperti itu. Uang sudah habis. Waktu yang begitu lama gak sembuh-sembuh. Bisa aja dia punya alasan untuk menyerah. Tapi wanita ini tidak menyerah. Saya rindu semua saudara yang ada di ruangan ini. Satu hal yang tidak bisa kita lakukan. Never give up. Never give up. Jangan pernah menyerah. Itu yang diinginkan iblis. Kalau kita menyerah, itulah titik kekalahan kita. Amsal 18 ayat 14 bilang, selagi masih ada semangat, semua penderitaan bisa kita lewati. Jadi yang dimau iblis apa? Patah semangat, putus asa, menyerah. Punya tekadlah, aku tidak akan pernah menyerah. Dengan penyakit, dengan keuangan, dengan masalah pernikahan. Jauhi orang-orang beracun yang berkata-kata negatif bagimu, yang membuat engkau putus asa. Yesus ketika mau menyembuhkan perempuan yang 12 tahun, yang hampir mati itu. Ada orang-orang berkata, ngapain lagi datang guru ini? Udah mati perempuan itu. Tertawa-tertawa, wah udah mati dia. Tuhan tegas dan berkata kepada orang yang tertawa itu, pergi, diusirnya. Saya sekarang tegas sama orang-orang yang beracun yang suka saya dengar, saya jauhin. Jauhi orang-orang beracun, jauhi orang-orang yang menawarkan imanmu, jauhi kata-kata orang yang negatif, jauhi orang-orang yang mengintimidasimu, jauhi orang-orang yang gak senang engkau maju, jauhi orang-orang yang gak senang engkau senang, jauhi orang-orang yang senang kalau engkau susah. Dia senang kalau engkau susah. Ketawa di rumahnya.
Hancur dia. Apa aku bilang kan? Aku udah ingatkan dia dengan tertawa itu. Wah, memang betul ya. Aku udah tebak itu hancur itu. Itu pun kurang hancur. Harusnya lebih digilas lagi itu. Ini setan ini. Orang-orang seperti ini dikuasai setan. Orang-orang seperti ini jauhi. Senanglah lihat orang senang. Susahlah lihat orang susah. Cari teman seperti itu. Yang ketika engkau susah, dia merasakan susahmu. Ketika engkau senang, dia senang dengan engkau senang. Ada orang di akhir zaman ini, lihat engkau maju. Susah dia. Dia lebih senang lihat engkau bangkrut. Dia lebih senang lihat engkau cerai. Dia lebih senang hal-hal negatif dengan dirimu. Orang-orang beracun begini, jauhi. Mulai sekarang kau lihat mulut orang ya, ini baygon atau madu. Kalau baygon, jauhi. Saudara, yang ketiga, yang terakhir. Perempuan itu bertindak dengan iman yang teguh. Dijamahnya jubah Yesus dengan tertati-tati. Dengan berdarah-darah. Dijamahnya jubah Yesus. Dengan iman yang kokoh. Dan dia sembuh. Saudara, jangan favoritkan pendeta-pendeta. Jangan favoritkan pengkhotbah-pengkhotbah. Karena Tuhan sama. Mau pengkhotbah hebat pun kalau imanmu tidak kokoh. Tidak mengalir kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan hanya mengalir kepada orang yang beriman kokoh. Jangan bimbang. Percayalah apa yang kau imani kalau tidak bimbang. Markus 11, 23, 24. Maka akan diberikan padamu. Bahkan engkau bisa memindahkan gunung-gunung. Karena engkau punya iman sebesar biji sesawi. Ingat, iblis ingin imanmu goyang. Tapi terus baca Alkitab, berdoa. Dan engkau bila perlu menangis. Kalau memang berat hidupmu. Dengan berkata, aku tahu masalahku besar. Tapi aku lebih tahu Tuhanku lebih besar. Tuhanku lebih hebat. Tuhanku lebih dahsyat. Tuhanku lebih besar. Tuhanku lebih luar biasa. Ibu bapak yang saya kasihi. Dari tatapanmu bisa kurasakan. Berat yang kau alami. Tapi ingatlah Roma 8:28. Ada kebaikan Tuhan. Ingat, tidak selamanya kita ujian. Ujian kan anak sekolah sekali 6 bulan. Enggak selamanya, itu pun untuk naik kelas. Ujian iman untuk memurnikan imanmu. Dan agar engkau naik kelas. Saya percaya, setiap saudara, dengan lewat perjamuan kudus ini, kita menyatu dengan darah dan tubuh Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa mendapat semangat yang baru. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.